Hari gini siapa sih yang nggak main media sosial? Bahkan mungkin kita memiliki lebih dari satu akun media sosial yang selalu dipantau tiap waktu. Pas makan, kita main handphone. Di sela-sela belajar, main handphone, scroll medsos, bahkan sampai mengganggu jam tidurmu. Hati-hati ya Sobat AdSense, karena melihat layar ponsel yang terlalu lama dapat mengganggu kesehatan mata dan juga mengganggu hormon melatonin yang berperan penting dalam mengatur tidur dan ritme sirkadian atau jam biologis tubuhmu. Bahkan ada juga postingan media sosial yang bikin kamu insecure dan akan menggerogoti batinmu. Dengan kata lain, dapat mengubah pola pikir dan mengganggu kesehatan mentalmu. Banyak juga ya bahayanya. Apa ya seharusnya kita nggak perlu main media sosial? Apakah hidup akan lebih baik jika kita tidak mengenal media sosial? Yuk upgrade pengetahuanmu di AdNow, AdSense Knowledge. Tidak dipungkiri lagi bahwa media sosial adalah platform yang menjadi suatu kebutuhan. Bagaimana tidak? Mengutip dari laman We Are Social, hingga Januari 2023 ada sebanyak 4,76 miliar pengguna media sosial di seluruh dunia. Dan di Indonesia sendiri terdapat 160 juta orang atau setara 78% dari jumlah total masyarakat yang menggunakan internet. Wow, angka yang luar biasa bukan? Tapi yang gak heran sih, karena faktanya mereka atau bahkan kita umumnya menggunakan media sosial untuk mencari informasi atau sekedar mencari hiburan. Namun sayangnya media sosial ini gak selamanya berdampak baik. Bahkan banyak juga loh dampak negatifnya. Banyak para saintis yang meneliti tentang gangguan tidur akibat media sosial. Tentunya bikin kita mikir nih, apakah media sosial benar-benar mengganggu jam tidur dan berbahaya bagi kesehatan? Penelitian pada tahun 2020 menyatakan bahwa pada subjek penelitiannya yang merupakan mahasiswa tahun pertama mengalami fenomena sosialisasi yang dapat mengalahkan tidur, atau mereka menunda tidur untuk bersosialisasi dengan teman sebaya di kampus, teman SMA, atau keluarga melalui media sosial di malam harinya. Ya, karena tahun pertama kuliah pasti hektik ya di siang harinya. Terus ada juga nih, studi American Academy of Sleep Medicine yang menyatakan bahwa 93% Gen Z rela begadang demi main media sosial. Dr. Anne Maria Morse bilangnya sih gini, Gen Z ini memang mudah terjerumus ketika melihat video viral, tarian TikTok yang lagi trending, dan video lucu lainnya yang bikin si Gen Z tetap sibuk di malam hari dan rela begadang. Studi lain juga bilang kalau penggunaan media sosial dan gangguan tidur insomnia itu udah kayak sepaket. Kalau nggak bisa tidur, pasti yang dicari handphone, atau bahkan main handphone sebelum tidur udah suatu kewajiban. Bahkan meningkatnya waktu yang dihabiskan untuk main handphone di kalangan remaja dan dewasa dipastikan mengakibatkan masalah tidur. Salah satu masalah tidur yang paling umum yaitu insomnia. Dampaknya sangat berbahaya loh Sobat AdSense. Ya kalau dilihat dari beberapa kasus tadi sih sebenarnya salah satu penyebab penggunaan media sosial yang berlebihan sebelum tidur atau bahkan rela begadang demi main medsos. Itu sih karena seseorang ada rasa takut ketinggalan informasi atau tren terkini. Kita mengenalnya dengan sebutan FOMO, Fear of Missing Out. Orang yang FOMO cenderung ngecek media sosialnya. Apalagi kalau udah coba untuk tidur tapi nggak bisa, pasti langsung deh buka medsos. Bahkan yang lebih mengganggu lagi adalah mereka yang memiliki tingkat FOMO tinggi, cenderung memeriksa medsos pada waktu yang nggak tepat, misal saat kuliah atau saat mengendarai mobil. Selain berbahaya bagi kesehatan, ternyata media sosial juga bisa menurunkan produktivitas kamu loh. Sebuah jurnal SN Business and Economic menyatakan bahwa seorang karyawan yang bermain media sosial selama jam kerja, produktivitasnya menurun sebanyak 9,5%. Terlebih kalau tujuan bermain medsosnya yang nggak terkait dengan pekerjaan. Yang paling berharga ketika kehilangan produktivitas adalah kita telah membuang sumber daya yang paling berharga dalam hidup, yaitu waktu. Kamu sadar nggak sih, entah saat kamu belajar atau bekerja, tanpa sadar kita masih suka melihat handphone untuk sekedar memeriksa jumlah like atau komentar pada postingan yang baru saja kita bagikan.
atau bahkan kamu melakukannya secara otomatis hanya untuk scroll media sosial. Ya, itu namanya kecanduan media sosial dan faktanya memang susah dihilangkan. Duh, jangan-jangan media sosial itu malah jadi toksik ya buat kamu. Atau sebenarnya memang sudah toksik tapi kamu nggak sadar. Eits, hati-hati loh karena dampaknya berbahaya. Bisa meningkatkan resiko depresi, insomnia, penurunan kepercayaan diri akibat insecure, gangguan kecemasan, hingga perilaku menyakiti diri sendiri. Semua resiko ini muncul akibat dari kecenderungan alam bawah sadar kita yang jadi suka membandingkan diri sendiri dengan kehidupan orang lain di media sosial, sehingga kita jadi nggak bersyukur. Ini dia tanda kalau media sosial kamu toksik dan banyak memberikan manfaat buruk di dalam hidupmu. 1. Budak konten. Pada level ini, kamu akan melakukan segalanya demi konten, seperti rela berhutang demi terlihat keren di media sosial. Jangan kebanyakan flexing deh ya. 2. Melupakan dunia nyata. Media sosial seringkali membuatmu lupa membangun hubungan dengan orang-orang di kehidupan nyata. Contohnya, update foto di Instagram lebih penting dibandingkan menikmati liburan dan berinteraksi dengan sekitar. 3. Menjadikan media sosial sebagai pelarian, seperti mengumbar masalah di medsos atau bahkan nyampah secara berlebihan di medsos. Kebiasaan itu tentu nggak akan menyelesaikan masalah yang sedang kamu hadapi, justru malah bisa menimbulkan masalah baru dan bisa saja orang-orang jadi hilang respek karena tidak nyaman dengan sikapmu. Yang keempat, medsos bikin kamu mendadak jadi drama queen, mudah tersinggung hingga merasa tidak percaya diri dengan kondisi tubuhmu karena mendapat komentar buruk di media sosial. Yang kelima, sindrom nomophobia atau ketakutan yang terjadi saat kamu tidak memiliki smartphone. Kamu merasa smartphone adalah benda yang wajib banget ada di dekatmu selama 24 jam. Kamu merasa gelisah, khawatir, dan bingung ketika ponsel kesayanganmu tidak ada. Nah, kalau kamu merasakan kelima tanda tersebut, kamu harus segera melakukan sosial media detox. Caranya adalah dengan mengambil break sejenak untuk restart kembali kesehatan mentalmu. Misal menjauh dari media sosial, bisa dengan mematikan notifikasinya atau sulitkan akses penggunaan media sosial. Tapi ingat ya Sobat AdSense, jangan terlalu lama. Ini hanya sementara saja. Kalau kamu merasa mentalmu sudah pulih kembali, sudah tidak insecure lagi, dan kamu sudah bisa berdamai dengan keadaan, kamu bisa bermain sosial media kembali kok. Karena tanpa dipungkiri, seiring berkembangnya zaman, hidup kita juga membutuhkan media sosial untuk berinteraksi dengan banyak orang, memperluas pergaulan, bahkan menyebarkan informasi positif. Jadi, apakah hidup akan lebih baik dan lebih damai jika kita tidak mengenal media sosial? Tentu jawabannya tidak ya, karena di samping dampak buruknya, media sosial juga sangat dibutuhkan. Intinya sih, kalau kamu merasa media sosialmu toksik, cobalah lakukan sosial media detox. Terus kamu juga harus ingat nih, kalau bermain media sosial harus tahu waktu dan tempat. Juga dibatasi atau jangan berlebihan ya. Jangan lupa follow media sosial adsense.id untuk upgrade pengetahuanmu mengenai pembahasan soal, informasi seputar kampus, dan fenomena sehari-hari. Sampai jumpa, salam pintar!